suami saya ini melakukan apa, Mbak? Aku raiso nyebut ke. Iki berat. Iki terlalu berat. Iki terlalu berat. Nanti kamu akan melihat sendiri apa yang telah dilakukan suami kamu. Semua penasaran, ada apa. Suami saya ini selama ini melakukan hal apa? Pesen Mbah siji. Dengarkan pesan Mbah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Setiap ada tayangan saya selalu mendoakan seluruh penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat. Nah, gitu, karena kalau kita sehat ini kita mau ngapain aja ya kan? Kita mau beraktivitas ataupun segala macam, ini kita pasti fresh gitu loh. Kita ini semangat gitu. Nah, pastikan ya kan, seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana. Biar saya ini tambah kenalnya, tambah deket. Karena sekarang ini banyak subscriber baru yang saya ini belum kenal gitu. Jadi semakin kalian sering absen di setiap tayangan gitu, ini saya jadi kenal gitu loh. Oh, saya punya saudara di sini gitu. Ya, oke? Pastikan semuanya udah absen. Di cerita kali ini adalah part 3, cerita tentang keluarganya Widya. Dimana pada saat itu Bu Harti ini diantar sama kakaknya, ini lebih tepatnya budenya Widya, ini pergi ke orang pinter, menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kok banyak teror, begitu juga banyak yang meninggal. Pada saat itu orang pintar yang kita sebut saja namanya Mbah Joko, ini yang belum nonton wajib nonton nih. Di part 1-2-nya kalian harus nonton dulu, baru masuk ke part 3 gitu, biar nggak bingung. Pada saat itu Mbah Joko ini mengatakan bahwa Mbah Joko menyerah, tidak bisa menolong. Mbah Joko ini nyerah karena ini terlalu berat. Dan Mbah Joko juga mengatakan, kamu akan tahu sendiri 3-4 bulan ke depan apa yang terjadi. Dan ini semua akibat dari perbuatan suami kamu sendiri. Semua kaget. Seperti apa ceritanya? Kalian sudah penasaran di part 3-nya ini, ya kan? Apa yang akan terjadi? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum saya masuk ke part 3, ini memang di cerita ini udah disamarkan semuanya. Dari nama tokoh-tokoh, begitu juga nama tempat, semua sudah disamarkan. Pada saat itu semua tercengang ketika Mbah Joko mengatakan, ini akibat dari perbuatan suamimu sendiri. Semua bingung, kaget. Dan pada saat itu Mbah Joko pun mewanti-wanti. Tapi ingat, jangan pernah kamu menanyakan hal itu kepada suamimu. Apa yang telah dia lakukan. Itu pesan saya. Jika kamu menanyakan, maka akibatnya ini tambah lebih buruk. Pada saat semuanya kebingungan antara Bude Marni, Bu Harti, Widya, dan Bagas si adiknya ya kan. Kalau Bagas belum begitu ngeh gitu kan. Nah, di sini Widya kan sudah mulai nalar. Ya kan, walaupun dia anak perempuan gitu kan. Ini dia juga masih sekolah, tapi dia ini nalar, udah nangkep tentang seperti ini. Nah, pada saat itu semua lagi bingung. Widya ini mendengar sebuah bisikan. Tenang saja, Nduk, ikhlaskan. Kowe sing bakal nulung sekabehane. Kamu yang bakal menolong semuanya. Widya mendengar bisikan itu. Dari mana? Widya ini sampai gelisah. Ini suara dari mana? Ini seperti ada petunjuk. Ketika Widya ini ngerti ada dalam bahaya atau segala macam, ini petunjuk ini datang. Nah, singkat cerita ya kan, mereka pun berpamitan dan akhirnya pulang ke keluarga besarnya Bu Harti. Nah, pada saat itu ya kan, ini Bu Harti ini gelisah. Saat itu Bu Harti ini gelisah banget setelah mendengar keterangan dari Mbah Joko. Bu Harti ini pengen banget nanya karena suaminya udah bangun. Suaminya pun nanya, kamu dari mana segala macam. Bu Harti menjawab, habis jalan-jalan, pengen menikmati suasana kampung. Oh gitu. Nah gitu dong, kamu yang semangat di sini ya. Ini keluarga kamu semua, kata Pak Ali, kata suaminya. Tapi itu semua seperti tampak dibuat-buat. Akhirnya Bude Marni, kakaknya Bu Harti, ya kan? Ini langsung manggil, Dek Rene, sini. Ingat pesennya Mbah Joko. Kamu nggak boleh kebelet nanya sama suamimu.
Itu pesennya. Akan tambah bahaya loh. Ingat itu pesennya. Aku tahu kamu pengen tanya seperti apa. Kamu pengen ngerti apa yang dilakukan suami kamu. Tapi ingat, itu pesennya Mbak Joko. Iya sih Mbak. Yowes, jangan terlalu menampakkan seperti itu. Lihat, saudara-saudaramu di sini banyak. Selama mereka ini masih liburan di kampung, ya kan? Widya ini, dia ketika bengong, ketika dia ini pengen menikmati suasana kampung segala macam, karena itu kampungnya ia sendiri kan, kampungnya Widya sendiri. Widya ini sering sekali mendengar bisikan, kowe sing bisa nulung, tenang wae. Kaget lagi Widya, petunjuk apa ini? Ada apa ini? Nah karena Widya tahu nih, ya kan, pesanan dari Mbak Joko. Akhirnya Widya sendiri di sini akan mengingatkan ibunya terus. Ketika ibunya gelisah atau apa-apa segala macam, Widya bakal terus menjadi pengingat. Karena kata Mbak Joko 3 atau 4 bulan lagi akan terbongkar. Singkat cerita, setelah liburan mereka selesai, akhirnya mereka harus balik lagi ke kota. Mereka harus pulang. Karena apa? Di sini kan Pak Ali punya pekerjaan, punya karyawan yang harus diurus, harus pergi ke kota lagi gitu kan ya. Ini ngambil barang-barang besi segala macam, belanja gitu kan. Nah, pada saat perjalanan pulang, ini Bu Harti ya kan, ini masuk mobil dari selama perjalanan. Bu Harti ini gelisahnya udah ketara banget, sedihnya ketara banget. Udah mulai kayak nggak bisa nahan. Ya maklum. Soalnya kan ya wajar, ini ada orang pintar mengatakan bahwa semua ini akibat dari perbuatan suamimu. Nah otomatis kan pengen tanya, Bu Harti ini pengen tanya, ini sebenarnya suamiku ngelakuin apa sih? Kok sampai banyak korban berjatuhan? Terus banyak teror di rumah? Kalian seperti apa? Penasaran teror-teror seperti apa? Langsung saja, langsung kalian nonton dulu sebelum part ini. Kalian langsung nonton dulu part 1, part 2-nya. Oke kita lanjut. Pada saat itu, Widya yang melihat ibunya bener-bener sedih, terus dia ini bengong, melihat ke kaca, melihat keluar, melihat jalanan. Akhirnya Widya dan adiknya berinisiatif. Mereka ini nyanyi-nyanyi menghibur ibunya, agar ibunya ini tersenyum. Widya ini mengajak adiknya bernyanyi-nyanyi, membuat sebuah lelucon, membuat sebuah candaan. Dan pada akhirnya ibunya pun tersenyum. Widya pun bilang sama ibunya, nah gitu Bu, senyum lebar Bu, senyumnya lebar lagi Bu. Nyanyi-nyanyi lagi sama adiknya. Di sini Widya ini bener-bener kayak ibu sabar gitu loh, kayak ngasih tahu. Akan tetapi karena masih anak kecil, jadi sebisa Widya. Sesampainya di rumah, ini sama. Bu Harti ini masih gelisah, kayak pengen nanya, pengen apa. Untungnya pada saat itu Pak Ali langsung pamitan, Bu, aku langsung ke lapak dulu, aku langsung ke pasar dulu, aku ngecek tempat usahaku Bu, udah lama aku nggak ketemu mereka. Seperti apa karyawan-karyawanku? Iya Pak. Tapi di sini Bu Harti ini kayak, ya ampun, gimana sih aku harus gimana sih? Ini sampai malam Bu Harti masih seperti itu terus. Sampai Widya ini berusaha, ini caranya gimana sih Ibu biar nggak kayak gini? Sabar 3-4 bulan lagi, memang lama. Tapi ini kan pesenannya kayak gini nih ngerinya. Kalau ditanyakan sekarang, ini akan menjadi kegaduhan yang sangat luar biasa. Dan ini jatuhnya akan memperburuk keadaan. Lebih mengerikan. Pada malam harinya, Widya ini tak henti-hentinya mengamati kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Gitu. Nah, pada saat itu Widya ini penasaran, ini ada misteri apa? Adakah hubungannya dengan hantu-hantu yang aku lihat, yang ada di kamar mandi? Muka polos, mata merah, berjubah, rambut awut-awutan, teror laba-laba besar. Widya ini masih bingung, ada apa ini semua? Akankah ada hubungan sama hantu-hantu tadi? Nah inilah gambarnya, ilustrasinya, tepat di mana hantu itu berada. Saat pertama kali Widya ini melihat, inilah fotonya. Jadi memang dari pengirim cerita saya udah minta izin, apakah boleh fotonya ditayangkan? Dan dari pengirim cerita, nggak apa-apa Mas. Yang penting nama, tempat, tokoh-tokoh yang ada di cerita ini tolong disamarkan. Nah inilah, ini adalah foto asli di kejadian itu. Terlihat tempat jelas itu di situ, kalian bisa lihat. Di tengah-tengah itu ada kamar mandi. Kamar mandinya terlihat ini memang berada di dalam kamar. Jadi ketika Widya tidur atau apa, ini bisa langsung lihat kamar mandi. Nah itulah makhluknya ada di situ.
Widya masih memikirkan apa ini? Apa ini? Widya berharap ada petunjuk-petunjuk lagi. Widya berharap ada lagi yang memberitahu di telinga-telinga Widya biar Widya ini tahu, gitu kan? Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, ini kondisi psikisnya Bu Harti ini kayak mulai terganggu. Gelisahnya ini mulai nampak. Akhirnya Pak Ali ini kayak tahu. Bu, ibu kenapa? Kok akhir-akhir ini ibu ini banyak diem? Bapak ajak ngomong, ibu ini jawabnya ngelantur. Ibu kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Hanya seperti itu. Nah, pada malam harinya, kan setelah bapaknya ini nanya seperti itu, dan Bu Harti ini bilang nggak apa-apa, pada malam harinya, saat menjelang tidur, mata Bu Harti ini kunang-kunang. Sebagian ini ada di bawah alam sadar. Bu Harti sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba, ini Bu Harti ini seolah diajak ke suatu tempat. Bu Harti ini seperti ditunjukkan. Tiba-tiba Bu Harti ini melihat ada 3 tasbih. 2 di antara tasbih, talinya ini putus. Kedua-duanya ini talinya putus. Nah, yang satu, ini Bu Harti melihat dengan jelas. Butiran biji tasbihnya itu, ya kan, ini berjarak, renggang. Bu Harti nggak ngerti, ini maksudnya apa? 2 tasbih pada putus, ya kan. Ini yang satu, nggak putus tapi renggang. Kalau di tempat saya ini kendor, kendu. Pada saat itu Bu Harti ini bingung, apa ini? Ternyata Bu Harti ini mimpi. Bu Harti ini nggak sadar, tiba-tiba udah pagi aja. Dia terbangun. Bu Harti ini mau cerita sama Pak Ali, suaminya, akan tetapi kayak, jangan, nanti. Ragu. Akhirnya Bu Harti ini menyimpan ini. Singkat cerita, ya kan, semua pada sarapan segala macam, dan akhirnya Pak Ali pun berangkat kerja. Pak Ali keluar. Pak Ali pergi ke pasar. Nah, Bu Harti ini merenung dari pagi. Siang-siang nih, ya kan, Widya pulang sekolah. Ya kan, Widya saat pulang sekolah, adiknya juga pulang sekolah bareng gitu kan. Nah, saat itu juga Widya kaget melihat ibunya ini merenung lagi. Ibu ini kok kayak gini ya? Ini pasti ada apa-apa. Nah, saat itu Widya ini cium tangan ibunya, terus Widya ganti baju. Setelah itu Widya mendekati ibunya. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu ada apa lagi? Ibu semakin hari ini terus-menerus merenung. Ada apa? Cerita. Awalnya Bu Harti ini diem, gak mau menjawab pertanyaan dari Widya. Nggak mungkin tahu, kamu nggak ngerti. Dalam batin Bu Harti. Akan tetapi di sini Widya yang udah melihat, ya kan, Widya yang udah tahu dulu ke tempatnya Mbah Joko. Mbah Joko juga udah ngasih tahu seperti itu. Widya mendengar segala macam. Widya di sini memberanikan diri mendesak ibunya agar menjawab. Bu, apa lagi? Ayolah Bu, ibu cerita. Widya ini udah nggak kayak anak kecil lagi, Bu. Widya udah mulai tahu. Udah ibu cerita aja. Iya, Nduk. Ibu akan cerita. Akhirnya Bu Harti membuka mulut. Dia bercerita. Semalam ibu, Nduk, ini mimpi melihat 3 tasbih. 2 di antaranya ini tasbihnya putus. Nah, yang satu ini butirannya ini renggang. Tapi ibu ini nggak cerita sama bapak. Ibu nggak berani tanya sama bapak, Nduk. Dan ibu nggak tahu apa maksud dari mimpi itu. Saat itu tiba-tiba ibunya ini di sini, jawaban Widya ini ibunya sampai kaget. Seorang Widya yang baru menginjak remaja gitu kan ya, belum begitu dewasa banget gitu. Pada saat itu Widya ini menjawab, Bu, yang salah pasti Seleh, Bu. Nduk, kamu tahu kalimat itu dari mana? Ngerti artinya kamu? Tahu, Bu. Yang salah pasti akan terjatuh. Widya ngomong seperti itu sama ibunya. Omonganmu itu kayak orang tua, Nduk. Nah, Widya jawab. Di sini Widya mencoba untuk menghibur. Ibu bisa aja. Orang tua gimana, Bu? Ibu ini ngawur. Widya ini pengen ibu itu bahagia. Nggak terlalu mikir yang neko-neko, Bu. Itu keinginannya Widya. Begitu juga Bagas. Bagas ingin melihat ibu ini seneng. Nah, saat semuanya sudah saling tersenyum, ya kan, ibunya ini mengerti kalau Widya ini berusaha menghibur ibunya, gitu kan. Ibunya punya perasaan seperti itu. Nah, setelah itu Bu Harti pun ngomong, Dok, ngobrol di luar yuk, duduk-duduk di teras. Iya, Bu, pokoknya ibu harus bahagia. Ibu pengen apa, ibu cerita. Ayo, Dok, duduk di sana. Akhirnya mereka ini memutuskan melanjutkan obrolan ini di teras. Mereka duduk di teras. Nah, ini gambaran rumahnya biar kalian bisa membayangkan, berimajinasi, inilah gambarnya. Ini kejadiannya tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi rumah itu dengan bentuk yang seperti itu, ini udah bisa dikatakan
ini rumah orang kaya. Gitu loh. Nah, jadi buat yang penasaran, ini ceritanya gimana sih, Mas? Langsung ke part 1 dulu deh. Beneran. Nanti biar nggak kebingungan. Part 1 dulu, part 2, dan baru part 3. Gitu. Nah, pada saat itu, ibunya ini melanjutkan pembicaraan. Nduk, ibu itu kaget ketika kamu tadi bilang, yang salah bakal seleh. Ibu kaget terus terang. Kamu bicara seperti itu. Ini mengingatkan ibu, Nduk. Kata-kata kamu itu mengingatkan ibu waktu ibu kecil. Kamu itu punya Mbah Buyut, Nduk. Cuma kamu gak tahu. Kamu punya Mbah Buyut, itu namanya Mbah Sumirah. Kita sebut saja namanya Mbah Sumirah. Jadi ini buyutnya Widya. Akan tetapi Widya ini gak menangi gitu loh. Jadi saat Widya ini belum lahir, Mbah Sumirah ini udah meninggal. Nah, kata-kata dari Mbah Sumirah zaman dulu, ya kan, ini bener-bener mirip saat Widya mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, ibunya ini berpikir, ibu yakin Nduk, kamu titisan Mbah Sumirah. Dan Mbah Sumirah, pada saat itu, ibu masih kecil ini, ibu tahu kalau Mbak Sumirah ini seringnya nolong orang. Banyak orang-orang yang minta tolong Mbak Sumirah. Beliau ini pintar ngitung weton, Jawa segala macam, Nduk. Nah, Mbak Sumirah tadi, buyutmu itu, ini yang rawat ibu. Sampai ibu ini besar. Sampai ibu ini bisa mengerti arti hidup. Oh, mosok toh Bu, aku ini titisan Mbak Buyut? Jawab dari Widya. Nah, saat itu ibunya ngomong, iya Nduk, kata-kata kamu yang keluar dari mulutmu itu sama. Ibu yakin, kamu titisan beliau. Berjalannya waktu, ya kan? Ini jadwalnya Pak Ali nih untuk kembali keluar kota. Karena memang ini harus tidak ketinggalan model. Pak Ali ini harus belanjanya ini tepat waktu. Karena kalau tidak, ini sudah bisa dipastikan lapak-lapak Pak Ali ini akan kalah saing. Pada saat itu, Pak Ali pun berpamitan sama istrinya. Bu, seperti biasa, Bapak nanti malam berangkat, Bu, ke kota. Doain ya, Bu. Yo, mungkin seminggu seperti biasanya, Bu. Yo, Pak, hati-hati. Kamu jangan banyak ngalamun toh, Bu. Yo, semangat. Iya, Pak. Akan tetapi rasa penasaran itu masih ada. Pengen tanya tapi janganlah. Janganlah. Nah, singkat cerita, Pak Ali pun berangkat. Pada malam harinya, ini jam 12 malam, semua sudah masuk ke kamar masing-masing. Bu Harti dan anak-anaknya ini kan punya kamar masing-masing mereka ini. Ya kan? Dua anaknya ini punya kamar masing-masing, si Bagas dan si Widya. Nah, pada saat semua sudah masuk kamar dan jam menunjukkan pukul jam 12 malam, ini Bu Harti tiba-tiba mendengar ada ketukan pintu. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Bu Harti bingung. Siapa? Malam-malam kayak gini kok bertamu? Orang lampu sudah tak matiin semua. Akhirnya, Bu Harti pun bangkit dari tempat tidur. Penasaran. Dan sepanjang Bu Harti ini jalan kaki menuju pintu depan, Bu Harti ini sambil berpikir, masa iya bapak ini pulang? Lawang biasanya ini sampai 1 minggu. Kok tumben? Wong tadi itu baru berangkat, kok ini udah tiba-tiba balik lagi? Apa jangan-jangan bapak nggak jadi berangkat? Kok aneh yo? Akhirnya Bu Harti menjawab salamnya karena Bu Harti mendengar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Siapa ya? Bu Harti tanya. Nah, seketika saat Bu Harti ini memegang gagang pintu, dia hendak membuka pintu tersebut, Bu Harti tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk membuka pintu. Siapa ya? Saat itu juga, suara tiba-tiba hilang dan keadaan kembali hening. Bu Harti langsung merinding. Siapa ini? Aku jawab, ya kan? Aku saut, Waalaikumsalam, siapa ini? Ini nggak ada suara lagi. Sedangkan ini Bu Harti ini sudah di depan pintu, di dalam rumah, di depan pintu, tinggal buka pintu aja gitu. Pada saat itu Widya pun kan dengar sebenarnya nih kan. Widya langsung bangkit, tahu kalau ibunya ini udah di depan pintu. Nah, kebetulan kamar Widya ini deket dengan pintu ini deket karena kamar Widya ini berada di paling depan. Nah, saat itu Widya ini keluar dari kamar. Widya tanya sama ibunya, Bu, siapa Bu? Kok ibu nggak bukain pintu? Nggak tahu Nduk, kok tiba-tiba hening. Atau cuma perasaan ibu ya, Nduk? Loh, tadi Widya juga denger, Bu. Nah iya, kamu denger toh? Ya wis lah, Bu. Mending istirahat. Iya, Nduk. Kamu juga istirahat, besok sekolah. Iya, Bu. Akhirnya Widya kembali ke kamar. Begitu juga ibunya. Jalan kaki menuju ke kamar.
Nah, sebelum sampai kamar, tiba-tiba, boom, suara ketukan pintu ini lebih kenceng dari yang awal. Boom. Saat itu juga Bu Harti ini ketakutan. Apa ini? Ada apa ini? Bu Harti ketakutan. Saya merinding, Mas Lutfi. Merinding, beneran, saya merinding. Saya merinding. Beneran, saya merinding. Ini sampai ke kaki-kaki, saya ngerasain merinding. Merinding, Mas Lutfi. Lanjut ya, Mas Lutfi. Iya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran, saya kebawa. Karena bener-bener ini ceritanya ngeri banget. Pas waktu saya dan tim saya ngapalin, ini bener-bener parah banget. Ngeri. Kita lanjut ceritanya. Suara ketukan pintu yang semakin mengeras. Kenceng suaranya. Bu Harti tambah ketakutan. Merinding lagi, Mas Lutfi. Bismillah. Beneran, saya merinding. Saat itu, Bu Harti ini langsung membangunkan Bagas. Karena Bagas yang laki-laki nih. Bangun Le. Kamu tadi dengar ada suara ketukan pintu kenceng banget gak? Iya, Bu. Tapi Bagas ngantuk, Bu. Sebentar Le. Kamu kan yang laki-laki, nak. Ayo, nak. Coba, nak. Bukakan pintu, nak. Ayo, nak. Nah, pada saat itu akhirnya Bagas nurut. Padahal Bagas ini udah ngantuk. Pada saat Bagas ini mau membuka, ini sama yang terjadi pada Bu Harti. Ketika Bagas ini mau membuka gagang pintu, tiba-tiba langsung hening. Kayak nggak ada siapa-siapa. Orang nggak ada siapa-siapa kok, Bu. Iya, perasaan ibu kali yo. Ya tapi Bagas denger, tapi nggak tahu lah, Bu. Ya wes Le, kamu tidur aja, besok sekolah. Yo, sama kayak mbakmu. Wes, kamu masuk kamar. Akhirnya Bagas kembali lagi masuk kamar. Ibunya pun langsung, ya, Bu Harti ini buru-buru masuk kamar. Nah, Widya, ini dia penasaran. Ada apa ya? Ini di luar ada apa? Tiba-tiba saat itu juga kepala Widya ini kayak dihantam batu. Buang, Widya ngerasain sakit. Kepalanya ini kayak diajar batu dan Widya ini ngerasain pusing yang sangat luar biasa. Akan tetapi, ini kayak ada yang mengarahkan Widya. Lihatlah siapa yang ada di situ. Lihatlah. Suara itu kembali muncul dan Widya ini kepalanya ini bener-bener lagi pusing-pusingnya. Ini aku kenapa? Aku diajar batu. Aku seperti diajar batu. Kayak batu ditimpukan di kepala. Widya dengan kepala yang sangat sakit dan tiba-tiba mendengar suara itu. Ini Widya ini kayak tergerak. Kayak aku harus melihat. Terus seperti itu. Akhirnya Widya memberanikan diri. Ini memanjat tempat tidurnya. Dia ini membuka kaca. Kacanya jadi yang kayak zaman dulu itu kan. Nah, itu terlihat kalau ngintip dari situ, ini ke teras, ini jelas banget karena suara itu dari teras kan otomatis. Saat itu Widya mengamati. Ada apa ya itu ya? Diamati terus-menerus. Widya terus-menerus, akhirnya Widya tiba-tiba melihat bayangan hitam, ya kan? Ini tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki. Bayangan itu asap yang ngepul membentuk bentuk badan. Widya kaget. Widya ketakutan. Pada saat itu Widya yang ketakutan, dia langsung buru-buru menutup kaca. Dia langsung merebahkan badan, langsung menutup dengan bantal. Mukanya ditutup, telinga ditutup, saking ketakutannya. Nah, saat Widya ini menutup bantal, dia ketakutan. Widya anehnya ini masih mendengar ada suara yang seperti menyerukan. Nduk, jangan takut, tidak apa-apa, percayalah. Widya mendengar lagi, ini udah aku tutup bantal, kok aku mendengar suara itu. Apa maksud dari semua ini? Widya bingung, penasaran. Nah, saat Widya ini kembali penasaran karena ada yang menyerukan jangan takut, tidak akan apa-apa. Widya di sini memberanikan diri untuk kembali ngecek. Tadi aku ini halusinasi, apa benar aku lihat atau gimana? Penasaran, padahal dia takut. Tapi setelah ada suara itu kembali datang, Widya ini memberanikan diri. Dia kembali lagi membuka jendela yang udah dia tutup. Dibukalah kretek. Aneh sekali. Bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Akan tetapi saat bayangan ini hilang, Widya memastikan aman. Widya menutup jendela. Widya turun lagi ke kasur, ya kan? Ini tiba-tiba Widya ini mual dan muntah. Widya muntah berkali-kali. Muntah-muntahan Widya tadi ini sampai terdengar ke kamar ibunya. Ibunya, Bu Harti, yang mendengar langsung menuju ke kamar Widya. Oh nopo, Nduk? Oh nopo? Kok kamu muntah-muntah kayak gini? Ada apa? Kamu kenapa, Nduk? Ibunya panik. Karena apa? Takut. Takut terjadi ini kayak zaman dulu lagi. Widya yang sakit lama. Ibunya ini trauma.
Sik, Nduk, tak bikinin teh manis dulu ya. Sabar, Sik, Nduk, sabar, Nduk. Ibunya dengan penuh rasa kecemasan, ini langsung ke belakang ke dapur membuatkan teh hangat, membuatkan teh manis. Langsung masuk ke kamarnya Widya. Minum, Nduk, minum. Kamu kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Anehnya, ini setelah Widya minum, Widya ini sebenarnya pengen cerita. Akan tetapi kayak ada yang membungkam. Kayak seolah-olah tak perlu diceritakan. Widya pun bilang, nggak apa-apa, Bu. Mungkin Widya kecapean kali, Bu. Oh, nopo ya, Nduk? Udah, Bu. Nggak apa-apa. Nduk, Ibu khawatir. Terjadi lagi kayak zaman dulu. Kamu sakit yang bener-bener Ibu ini nggak ngerti harus gimana. Dokter menyatakan sampai nggak ngerti penyakit yang diderita kamu apa. Ibu trauma itu, Nduk. Hingga pada akhirnya mereka ini begadang bersama. Udah, Nduk, kamu tidur. Widya lagi nggak bisa tidur, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya udah, Ibu juga di kamar kamu aja. Tak temeni. Ibunya akhirnya bareng di kamar Widya. Mereka berdua pun begadang. Nduk, kamu nggak ngantuk? Iya, Bu, bentar lagi Widya tidur, Bu. Iya, ini udah mau subuh. Ya udah, Ibu pindah kamar Ibu aja ya. Udah nggak apa-apa kan? Iya, Bu, kalau Ibu mau pindah kamar nggak apa-apa. Akhirnya Bu Harti pun meninggalkan Widya. Bu Harti kembali lagi ke kamarnya. Akan tetapi ketika Widya mendengar pintu kamar ibunya ini tertutup, glub, boom. Ini Widya, berarti kan pintu kamarnya Widya ini juga udah ditutup sama ibunya. Tiba-tiba muncul wanita serba putih mirip kuntilanak. Ini ada di kamar Widya. Ini tepat di depan pintu. Jadi pintu ketutup, makhluk tersebut muncul. Widya ketakutan, kembali lagi meraih bantalnya. Saat Widya ketakutan, seperti biasa, ada suara bisikan. Tenang saja, Nduk. Pejamkan saja matamu. Saat Widya memejamkan mata, ini Widya ini bisa melihat. Dia bisa membayangkan ada seekor singa putih yang mau mencoba untuk masuk ke rumah Widya. Kalian tahu di mana Widya ini melihat ada bayangan hitam yang terus-menerus meneror. Nah, bayangan hitam yang sedang di depan teras ini tiba-tiba diseret masuk ke dalam kamarnya Widya. Jadi singa itu melawan bayangan hitam itu tadi. Bayangan hitam ini dibawa ke kamar sama singa, ya kan? Ini kayak mendobrak pintu. Singa tersebut ini melawan bayangan tersebut. Anehnya di sini bayangan hitam ini ketakutan melihat singa putih itu. Dan bayangan hitam itu dibuang ke atas. Dan gak lama kemudian singa itu langsung menyerang makhluk yang seperti kuntilanak. Makhluk yang seperti kuntilanak itu tadi, yang saat Widya ini ketakutan, ini berhasil dikalahkan oleh singa. Dan langsung dilempar ke atas. Singa itu membesar dan singa ini bisa melempar makhluk tersebut ke atas. Ini saat ke atas, ini bayangan langsung hilang. Boom. Setelah itu semuanya menghilang. Boom. Widya membuka matanya. Dan isi kamarnya ini sudah baik-baik saja. Akan tetapi, ketika Widya memastikan di kamarnya ini sudah baik-baik saja, ini perut Widya kembali mual dan muntah. Widya ini langsung lari ke kamar mandi. Karena apa? Tadi udah berserakan, ya kan, muntahan yang awal sampai udah dibersihin gitu kan. Singkat ceritanya ini udah dibersihin. Nah, muntahan yang kedua Widya langsung lari kamar mandi. Muntah-muntah lagi. Akan tetapi Widya ini mencoba untuk menahan agar suara muntahannya ini tidak sampai terdengar di ibunya. Karena apa? Widya tidak mau merepotkan ibunya lagi. Setelah muntah, Widya melihat sekitar kamar mandinya. Memastikan baik-baik saja. Setelah itu keluar dari kamar mandi, ya kan? Ini masih berada di dalam kamarnya. Widya ngecek di pojokan-pojokan segala macam, dipastikan sama Widya. Saat itu juga tiba-tiba mata Widya ini ngantuknya bukan main. Baru berasa lelah, Widya pun langsung naik ke atas kasur. Tiba-tiba Widya tertidur. Pada pagi harinya, ibunya ini kembali bangunin Widya lagi karena harus berangkat sekolah kan, ya kan? Nah, saat Widya bangun, ini badan Widya ngerasa sakitnya bukan main. Jadi kayak pegel-pegel, kayak linu gitu. Sakit, kok digerakkan sakit, tulang-tulang sendi-sendi ini merasa yang sangat sakit sekali. Oh, bentar Bu, iya Bu, iya. Nanti Widya bangun. Kamu nggak apa-apa, Nak? Oh, nggak apa-apa Bu. Takut ibunya kepikiran. Setelah itu udah siap-siap semuanya, Widya ini udah mandi, ganti baju segala macem. Saat Widya ini mau berangkat sekolah, udah salaman sama ibunya, ini udah nggak diantar lagi kan? Karena Widya ini kan udah gede gitu kan. Widya mau berangkat sekolah bersama adiknya, tiba-tiba ini berpapasan dengan ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ayah kok udah pulang? Bagas ini menanyakan seperti itu sama ayahnya. Oh iya Nak, jadi
masih ada urusan yang harus diselesaikan di sini, nah. Jadi bapak belanjanya nanti ke kotanya. Nah, saat itu mata Widya ini terlihat oleh bapaknya. Ini kayak ngerasain yang capeknya minta ampun. Capeknya luar biasa. Pak Ali pun menanyakan, Widya, kamu nggak apa-apa nak? Kok kamu seperti terlihat sakit, letih? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Widya mau berangkat sekolah pak. Ini ada keanehan. Biasanya ini perginya ini 1 minggu. Lah ini kan belum ada 1 minggu. Ini bapaknya pulang. Widya menutupi. Kelelahan Widya itu tadi ditutupi sama Widya. Dia tidak akan menceritakan. Mereka pun akhirnya berangkat sekolah. Nah, disinilah berdampak ketika Widya ini berada di sekolahan. Saat Widya ini berada di sekolahan, ternyata hari itu ini ada ulangan. Nah, Widya pikirannya, otaknya, ini masih kejadian semalam. Kejadian di mana Widya melihat banyak teror. Dan saat itu Widya masih kepikiran, ini singa putih ini siapa? Kok singa putih ini berhasil mengalahkan hantu-hantu, makhluk-makhluk yang mengganggu saya? Widya ini masih bengong, masih kepikiran semalam. Dan badan ini masih berasa sakit terus-menerus. Sampai Widya ini ditegur bu guru. Widya, kamu ngalamin apa? Ayo kerjakan. Semuanya ini udah pada ngerjain. Ayo kerjain. Iya bu, Widya ngeblank di sini. Bener-bener buyar pikiran Widya. Hingga pada akhirnya Widya ini tidak bisa mengerjakan soal. Sampai bel berbunyi. Nah, saat itu bel berbunyi dan bu guru ini menyuruh, ayo kumpulkan ke depan. Ya, kertas-kertas yang udah kalian isi jawaban, kumpulkan ke depan. Dikumpulkanlah. Akan tetapi Widya ini baru sadar, ya ampun, aku belum mengerjakan. Dan akhirnya Widya ini ngacak, sekena-kenanya. Dikumpulkan. Saat itu, tibalah bel istirahat, bu guru mengoreksi hasil ulangan tadi. Jadi kayak langsung dinilai. Nah, saat istirahat, ini teman-temannya, ini pada ngobrolin, sebentar lagi ini ada ulangan lagi ya. Iya ya, ini ada beda guru lagi, bukan pelajaran yang tadi. Nah, setelah bel masuk, ya kan, ini bu guru yang tadi, ya kan, pelajaran yang pertama, yang memarahi Widya saat Widya ngelamun, ini langsung membagikan kertas hasil ulangan. Dan saat itu Widya dipanggil, Widya, kamu itu belajar nggak sih? Ini nilai kamu. Ini nggak ada yang benar. Kacau, nilai Widya kacau. Sama sekali nggak ada yang benar jawabannya. Ini kamu belajar nggak sih? Kok akhir-akhir ini kamu kayak gitu? Bengong kayak gitu? Makanya, kamu jangan kebanyakan bengong. Baca buku yang bermanfaat. Ketika mau ulangan, jadi kamu udah siap. Iya bu, maafin saya bu. Ini orang tua kamu harus tahu kalau nilai kamu ini hancur. Iya bu, tapi jangan sekarang ini bu. Kalau memberitahu ibu bapak, tapi jangan sekarang ini bu. Ya udah, pokoknya ibu nggak mau tahu, kamu harus belajar lagi. Kalau pengen naik kelas, pengen lulus segala macam, itu kamu harus belajar. Ngerti? Iya bu, memang saya merasakan kok ya. Jadi di zaman saya saja, ini saya ngerasain takut sama pak guru, bu guru. Nggak kayak sekarang. Anak-anak ini pada berani ketika dimarahin guru di video, diupload biar viral, nanti dilaporkan. Nah, padahal guru-guru dulu ini lebih galak dan lebih disiplin. Ini yang membuat ini muridnya ini pinter-pinter kan. Nah, sekarang malah ketika ada guru galak ini di video diviralkan segala macam, nanti akhirnya gurunya yang kena kasus. Ini sekarang yang saya sering lihat seperti itu. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Ini sedikit ada edukasi berarti di situ. Nah, dan ketika bel masuk ya kan, ketika bel masuk ini udah ganti guru, ternyata ulangan lagi. Widya sempat kaget, padahal tadi temennya udah ngomong kalau sebentar lagi akan ada ulangan, tapi Widya ini kaget karena habis dimarahi dia ngeblank gitu kan ya. Nah, ini ada ulangan, Widya kaget lagi. Ya ampun, ulangan apa lagi nih? Saat lembar soal ini dibagikan, Widya ini bingung. Satu pun Widya ini tiba-tiba nggak bisa mengerjakan. Ini jawabannya apa? Aku sampai nggak ngerti. Dan anehnya Widya kembali lagi digiring. Pikirannya ini dibawa ke kejadian semalam. Itu singa siapa? Kok tiba-tiba aku memikirkan singa itu dan hantu-hantu itu ini berniat apa sih sama aku? Saat Widya udah panik dan pasrah, aku udah nggak bakalan bisa ngerjain ini. Aku udah nggak bakalan. Sampai ngucap sendiri di mulutnya, nggak bakalan aku bisa ini. Otakku kacau. Ini sampai Widya ini ngucap. Dan gak lama kemudian, Widya kembali mendengar sebuah bisikan. Bisikan yang seperti biasa, ini seolah memberi petunjuk. Dan bisikan itu mengatakan, Dok, nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Widya kaget. Kenapa harus sampai sekolahan? Kenapa harus sampai kelasnya Widya? Widya mendengar perkataan itu. Akhirnya ternyata benar. Ketika keesokan harinya Widya ini melihat hasil nilai-nilainya ini benar-benar hancur. Hancur.
Widya ini sampai beberapa kali dimarahi guru, nggak hanya sekali. Singkat cerita, berapa hari kemudian, karena memang Widya ini kalau di rumah, ini untuk belajar, ini susah. Karena apa? Dia berada di rumah, yang dimana kamar itu, ini Widya pernah melihat beberapa penampakan. Jadi dia nggak fokus. Nah, hingga pada akhirnya ketika Widya di sekolah, Widya berpikir, aku kalau belajar di rumah nggak bakalan bisa. Jadi aku manfaatkan waktu istirahatku, aku harus pergi ke perpustakaan. Aku harus banyak membaca lagi, agar aku ini ketika ada ujian atau apa segala macam ini aku siap. Widya ke perpustakaan. Anehnya, yang awalnya Widya ini mau membaca buku-buku pelajaran, justru tiba-tiba pandangan Widya ini tertuju oleh beberapa buku mengenai sejarah Jawa. Sejarah Jawa. Saat itu Widya tiba-tiba lebih tertarik untuk mengambil buku itu ketimbang pelajaran-pelajaran yang dimana Widya ini nilainya hancur. Oh, aku pengen baca buku itu. Ada bacaan-bacaan wayang, Rama, Sinta, segala macam, kerajaan-kerajaan. Widya tiba-tiba pengen buku itu. Dibacalah sama Widya. Hingga pada akhirnya Widya tertarik. Widya mengerti semua isi buku itu. Di buku itu juga ada tulisan tentang budaya puasa Senin Kemis. Widya mempelajari. Widya mempelajari tentang ini kalau aku puasa Senin Kamis, ini nanti seperti ini. Nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Dipelajari sama Widya. Hingga pada akhirnya Widya ini lupa. Akan dia ini harusnya belajar buku apa, ini enggak. Justru Widya ini sering ke perpustakaan hanya membaca-baca buku itu. Dan pada akhirnya Widya ya, ini berniat, mulai sekarang aku mau puasa Senin Kamis. Berjalannya waktu, ya kan? Ini menjelang subuh, Widya ini terbangun. Tapi belum subuh ya, ini belum subuh. Ini kurang lebih jam 4 dini hari. Widya ini terbangun. Nah, saat Widya ini terbangun, tiba-tiba kepala Widya ini seperti ditimpuk batu. Jadi Widya merasakan lagi. Timpukan batu ini lebih keras dari biasanya. Wah, Widya ini pusing. Widya pusing, sakit kepala, bener-bener kepalanya langsung dipegangin. Ini aku bangun-bangun kok ada yang nimpuk batu. Tapi nggak berdarah, nggak apa. Yang jelas Widya ini merasakan benda keras seperti batu. Ini menghajar kepalanya. Buah! Tak lama kemudian, saat Widya lagi merasakan pusing, suara itu kembali muncul. Suara misterius itu kembali muncul di telinga Widya. Widya ini langsung kayak kontak batin dengan suara itu. Suara itu mengatakan, "Ojo wedi nduk, jangan takut. Sebentar lagi akan ada makhluk. Ada makhluk yang ganas mau lewat. Kamu bersikap biasa-biasa saja, pura-pura tidak tahu. Ya?" Suara apa ini? Sembari Widya ini lagi ngerasain pusing. Ternyata memang benar. Gak lama kemudian ya kan, setelah ada suara seperti itu, ini akan ada makhluk yang memang makhluk ini ganas. Kamu bersikap biasa-biasa saja, pura-pura tidak tahu. Nah, tiba-tiba saat suara itu hilang, Widya masih merasakan sakit kepala. Pintu kamar ini membuka dengan sendirinya, cekrek. Widya sempat langsung melihat ke arah pintu. Ya kan? Apa ini ibunya atau siapa? Ternyata yang masuk ke dalam kamar Widya ini seekor singa putih yang Widya ini pernah melihatnya. Singa putih tadi ini kayak berjalan-jalan sebentar di bawah ranjangnya Widya. Ini singanya tingginya ini kurang lebih 1 pinggang manusia dewasa. Ini besar sekali. Dan gak lama kemudian singa ini sangat menakutkan. Dia ini duduk di sampingnya Widya, persis di bibir ranjang. Jadi di bawahnya Widya. Ketika singa itu duduk, kepalanya pun setinggi ranjang. Widya pun bersikap biasa saja. Ya ampun, ini makhluk apa? Ini makhluk apa? Widya bersikap biasa saja. Widya berdoa, "Tuhan tolong aku. Allah tolong aku. Tuhan tolong aku. Allah tolong aku. Tolong Tuhan tolong." Dan gak lama kemudian tiba-tiba kepala Widya ini semakin berat dan Widya tertidur. Padahal udah mau subuh, tinggal sholat gitu kan ya. Ini tiba-tiba berat dan Widya ini tertidur. Singkat cerita, ini Widya terus memikirkan, ini singa ini mau apa dan siapa? Dan Widya mendengar, ya kan? Widya ini mendengar sendiri dari telinganya Widya, ini akan ada makhluk yang kekuatannya ini besar, ganas. Widya bingung kan, ini makhluk gimana sih?
kemarin aku melihat singa itu berhasil melawan musuh-musuh, tapi kali ini dia datang dan tiba-tiba duduk di samping ranjang aku. Ini siapa? Berapa hari kemudian, karena pikiran Widya ini terus-menerus tentang singa itu siapa, Widya ini sore-sore melihat ibunya yang pada saat itu ibunya ini dalam keadaan yang nggak seperti biasanya gitu. Ibunya ini agak seneng gitu. Ibunya ini bisa diajak ngomong pada saat itu. Widya akhirnya memberanikan diri karena Widya ini kalau mau cerita apapun ini lihat sikon, kondisi ibunya ini lagi gimana. Nah, pada saat ibunya ini lagi santai, Widya ini mendekat. Bu, Widya boleh tanya nggak, Bu? Boleh, Nduk. Ada apa lagi? Apa yang terjadi lagi sama kamu, Nduk? Widya mau tanya, Bu. Ibu pernah nggak melihat singa putih? Tingginya ini sepinggang manusia. Dan singa itu gagah. Singa itu benar-benar kekar, Bu. Singa itu mengerikan sekali, Bu. Nah, pada saat itu ibunya ini langsung bilang, "Apa, Dok? Kamu melihat singa?" "Iya, Bu. Berapa kali saya ini didatangi singa itu, Bu. Sangat mengerikan sekali, Bu. Ibu tahu?" "Dok, kamu bener didatangi singa putih, Dok?" "Iya, Bu. Bener, kamu yakin didatangi singa putih itu?" "Yakin, Dok. Kamu didatangi singa putih itu?" "Iya, Bu." "Emang Ibu tahu?" "Dok, Ibu tahu." "Siapa singa putih itu?" "Ibu tahu, Dok." Ternyata Bu Harti ini tahu. Lalu siapa singa putih itu? Saksikan kelanjutan kisah dari Widya, keluarga Widya. Dan sebenarnya siapa singa tersebut? Dan suara-suara itu siapa? Ini memang ceritanya panjang sekali. Sampai kemarin sempat nggak upload kan? Jadi buat teman-teman yang di rumah pasti ngerasain. Hari kemarin ini RAW ini nggak tayang. Rian Agus Widodo nggak tayang. Yoskai Official ini nggak tayang. Karena pada saat itu saya ngapalin cerita ini yang sangat panjang sekali. Akan tetapi cerita ini bener-bener sangat mengerikan dan menarik untuk diceritakan kembali. Saksikan di part 4. Selanjutnya ini di part 4. Jadi kalian harus wajib mantengin. Gitu ya. Nah, itu tadi cerita tentang part 3 kisahnya Widya. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita, ya kan? Bersabar mau menunggu, dan terima kasih juga banyak teman-teman yang udah mulai merombak ceritanya, ya kan? Ketika memang saya kebingungan, mulai ditata ulang, saya mengucapkan terima kasih. Buat teman-teman nih ya, yang di rumah, yang punya cerita, punya pengalaman mengenai misteri, mistis, yang menjadikan kalian ini masih ingat terus-menerus. Kalian bisa membagikan pengalaman kalian ini ke YouTube saya, ke channel saya, Rian Agus Widodo. Nah, caranya gimana sih, Mas? Untuk berbagi cerita, saya permudah saja ya. Ini kalian bisa kirim lewat WA ataupun Instagram. Nah, ini ketika kalian kirim lewat WA, caranya seperti ini. Ditulis per paragraf atau per kalimat dikirimnya. Itu per paragraf kirim gitu kan, atau per kalimat gitu. Jadi nggak langsung ditulis berkebawah gitu. Nama yang mau disamarkan mana, konfliknya ini seperti apa, ya kan? Biar jelas, biar aman bareng ketika disamarkan. Nah, terus terornya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, mohon ditulis gitu ya. Nah, seperti ini. Kalian kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Saya punya Instagram namanya Dodo Sinjo. Buat teman-teman yang mau kenal saya lebih jauh gitu kan, ini kalian bisa follow juga Instagram saya @dodosinjo. Nah, kalian bisa DM, dikirimkan lewat DM tuh, ya kan, ceritanya. Atau kalian bisa kirim cerita kalian ini via WhatsApp gitu. Nah, nomor WhatsAppnya ini 085870433336. 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Gitu. Jadi biar nggak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Langsung dikasih nama biar saya langsung save. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Banyak rezeki terus mengalir deras. Amin. Ya kan, yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 4. Subscribe channel Rian Agus
Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.